Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irgi Jalani dengan NIM 31211018, kelas TI 21A3, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus kepemimpinan di Pertamina. PT Pertamina atau disebut juga Persero adalah perusahaan energi milik negara Indonesia yang beroperasi di sektor minyak dan gas. Dengan skala operasional yang luas, Pertamina adalah salah satu perusahaan terbesar di Indonesia. Visi dari Pertamina adalah menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia yang berfokus pada integritas, kinerja unggul, dan berkelanjutan. Misi Pertamina adalah untuk menjalankan bisnis minyak, gas, serta energi baru dan bertaburkan secara integrasi berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat. Nilai untuk inti Pertamina mencakup integritas, profesionalisme, fokus pelanggan, dan kinerja yang unggul. Selanjutnya, masalah atau tantangan. Pertamina menghadapi berbagai tantangan, termasuk fluktuasi harga minyak global, kebutuhan untuk beralih ke sumber energi yang lebih berkelanjutan, dan peningkatan efisiensi operasional. Selain itu, Pertamina juga perlu menghadapi tantangan internal seperti birokrasi yang kaku, budaya kerja yang kurang adaptif, dan kebutuhan untuk memperkuat kepemimpinan yang dapat memotivasi dan menginspirasi perubahan positif. Selanjutnya, analisa gaya kepemimpinan. Nike Widiawati selaku Direktur Utama PT Pertamina adalah salah satu pemimpin kunci yang memainkan peran penting dalam transformasi organisasi. Sebagai pemimpin, Nike memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah strategis dan budaya perusahaan. Selanjutnya, komponen utama dari gaya kepemimpinan transformasional itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu inspirasi dan motivasi, kedua stimulasi intelektual, 3 perhatian individual, yang keempat itu pengaruh ideal. Untuk inspirasi dan motivasi, Nike Widiawati dikenal dengan kemampuan untuk menginspirasi dan memotivasi karyawan melalui visi yang jelas dan komunikatif. Untuk stimulasi intelektual itu, Nike mendorong inovasi dan kreativitas di dalam organisasi dengan memberikan kebebasan kepada karyawan untuk membangun ide-ide yang baru. Selanjutnya, perhatian individual. Nike menunjukkan perhatian terhadap kebutuhan individu karyawan dan memberikan dukungan untuk pengembangan pribadi dan profesional mereka. Yang terakhir itu pengaruh ideal. Sebagai seorang pemimpin yang memiliki integritas tinggi, Nike menjadi panutan bagi karyawannya. Ia memimpin dengan contoh, menunjuk, dan berkomitmen terhadap nilai-nilai perusahaan dan etika kerja yang tinggi. Itu adalah 4 komponen utama dari gaya kepemimpinan transformasional. Selanjutnya, dampak gaya kepemimpinan. Perubahan positif di organisasi itu terbagi 3: peningkatan kinerja, motivasi dan kepuasan karyawan, dan budaya organisasi. Untuk peningkatan kinerja, penerapan gaya kepemimpinan yang transformasional untuk membawa peningkatan kinerja operasional di Pertamina. Data menunjukkan meningkatkan efisiensi dalam proses produksi dan distribusi serta peningkatan laba bersih pada perusahaan. Yang kedua itu motivasi dan kepuasan karyawan. Motivasi dan kepuasan karyawan itu kerja karyawan meningkatkan secara signifikan. Survei internal menunjukkan bahwa karyawan mereka lebih dihargai dan termotivasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Untuk budaya organisasi di Pertamina menjadi lebih adaptif dan inovatif, karyawan lebih terbuka terhadap perubahan dan aktif
berpartisipasi dalam pengembangan strategi yang baru. Ada juga tantangan dan solusi. Tantangan dan solusi itu ada juga tantangan dan solusi. Itu terbagi menjadi dua: birokrasi internal dan resistensi terhadap perubahan. Yang pertama, birokrasi internal. Apa sih itu? Salah satu tantangan utama internal yang kaku. Untuk mengatasi ini, Nika memperkenalkan struktur organisasi yang lebih fleksibel dan proses pengambilan keputusan yang lebih cepat. Untuk resistensi terhadap perubahan itu, Nika menghadapi resistensi dari beberapa bagian organisasi yang enggan berubah. Untuk mengatasi ini, dia mengatakan komunikasi dan mengadakan pelatihan khusus untuk membantu karyawan seperti memahami manfaat dari perubahan yang diusulkan. Selanjutnya, solusi dan rekomendasi. Yang pertama itu penguatan komunikasi internal. Meningkatkan komunikasi internal untuk memastikan bahwa visi dan tujuan perusahaan dipahami oleh seluruh karyawan. Yang kedua itu pengembangan kepemimpinan. Jadi meningkatkan mengimplementasikan program membangun kepemimpinan untuk menciptakan pemimpin-pemimpin yang baru dapat mendukung transformasi organisasi. Yang terakhir itu fokus kepada inovasi. Jadi mendorong inovasi dengan memberikan inovatif bagi karyawan dan mengembangkan ide-ide baru yang dapat meningkatkan efisien kepada dan berkelanjutan kepada perusahaan. Jadi kesimpulannya, gaya kepemimpinan transformasional itu yang ditetapkan oleh Nike Widiawati di PT Pertamina dengan membawa perubahan positif yang signifikan, termasuk peningkatan kinerja, motivasi karyawan, dan budaya organisasi. Meskipun adanya tantangan dalam penerapannya, solusi dan rekomendasi yang diberikan dapat membantu memperkuat efektivitasnya kepemimpinan di organisasi. Mungkin segitu aja presentasi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.